Saya tidak masuk akal, kamu percaya juga tidak masuk akal. Lalu dari mana datangnya? Ketemu enggak? Pernah melihat Nabi membelah bulan? Enggak kan? Pernah dikasih minum susu oleh Nabi? Pernah dipeluk? Enggak ada kan? Tapi percaya. Dari mana? Katanya. Kata siapa? Kata kiai. Kiainya kata siapa? Kiai lagi. Kiainya kayak siapa? Udah berapa ribu kiai? Dalam 1400 tahun lamanya. Nah, itulah makanya saya akan mengatakan bahwa kalian menjadi seorang muslim yang baik bukan karena hebatnya gurumu, bukan karena hebatnya aku, bukan hebatnya Ibu Nining, tapi karena hebatnya Allah memberikan hidayah kepada kamu semuanya. Alhamdulillah, nggak ada urusan. Jadi itulah Allah menjelaskan kepada kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada siapapun, percayalah tidak akan ada siapapun yang bisa menyesatkan. Dan ketika Allah menyesatkan kamu, percayalah tidak akan ada orang yang bisa membimbing kamu sama sekali. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Kalau begitu, kita ini jadi orang Islam benar-benar murni karena kehendak Allah memberikan hidayah kepada kita. Itulah makanya jangan lupa selalu baca Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, aku memujimu karena Engkau telah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim yang baik di sini. Tanpa hidayahmu, kami tidak akan bisa menjadi muslim yang baik seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau selewengkan hati kami setelah mendapat bimbinganmu. Jangan kau selewengkan. Bisa saja. Innallaha yudhillu may yasha, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah bisa memberikan hidayah siapapun dan Allah bisa menyesatkan siapapun. Kamu juga bisa disesatkan, aku pun bisa disesatkan sesuai dengan kehendak Allah. Enggak ada urusan. Apakah anaknya kiai? Ada enggak anaknya kiai jadi pencoleng? Ada enggak anaknya pelacur jadi kiai? Enggak ada urusan. Di sini enggak ada kaidahnya, Allah yang menentukan segala-galanya. Setuju? Nih, ini hidayah, betul-betul hidayah. Karena saya melihat sendiri. Dulu tahun 70, 74, 75 lah saya baru pulang ke Indramayu itu. Dulu 71, 72, 73 sampai itu sama Gus Dur di sana, sama Pak Kiai Ma'ruf Amin di sana kita. Pondok saya 80 batak. 80 batak kali 80 kali 14 berapa tuh? Meter. Jadi pondok santri putri itu karena sempit, jadi di gang tuh tidurnya kayak pindang, dijajar tidur tuh. Sehingga setiap saya pulang ceramah itu masuknya dari pondok putri, itu melangkahi anak putri yang pada tidur sepanjang gang itu. Ya. Ternyata di suatu malam, dan seringkali setiap malam saya pulang ceramah, ada anak putri yang sholat tahajud. Setiap malam anaknya itu juga. Nah, saya ini lagi sedang menduda tidak punya istri. Sampai saya menghayal, jangan-jangan ini makanya nih.
Kayak ini nih. Iya gitu. Ya masih kelas 3 sanawiyah lah. Ya nunggu 3 tahun lagi nggak apa-apa lah. Yang sangat terharu sampai sekarang masih ingat, sudah 25 tahun yang lalu masih saya ingat. Ini anak santri yang tiap malam sholat tahajud itu ketika ada liburan dia permisi pulang dengan membawa air putih aqua. Pak Buya minta didoain buat bapak. Saya bilang, bapakmu sakit apa? Enggak sih. Maksudnya apa? Didoain biar bapak saya mau sembahyang. Jadi artinya apa? Anaknya tiap malam mendoakan bapaknya. Yang berikan hidayah ini siapa kalau bukan Allah? Tahu nggak? Bapaknya melarang dia mondok nih. Alasannya apa? Ijazah pesantren buat bungkus kacang. Ya, apa artinya ijazah pesantren? Nggak ada buat bungkus kacang kok. Kalau sekolahnya sana SMA negeri kan, ITB gitu. Pondok sih ngapain? Apalagi mondoknya mah Buya Sakur, mau jadi dukun kamunya. Artinya bapaknya melarang. Dia sendiri ternyata mondok tuh tanpa izin orang tua, sengaja dia datang pasrah badan, pokoknya saya pengen belajar, ya yakin Buya pasti ngasih makan saya. Itu kan aneh terjadi, betul nggak? Setiap hari orang datang minta air, mendoakan anaknya supaya rajin sekolahnya. Setiap hari, betul Pak Rahmat? Ya. Tapi anak saya sendiri nggak berangkat sekolah. Kurang doa seberapa lagi. Jadi bukan doaku, bukan apa, hidayah Allah semuanya. Mayyadillahu fala mudillalah wa man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Selesai. Maka malam ini saya ingin mengajak anak-anak semuanya ini, bergantunglah kita hanya kepada Allah saja. Yang lain hanya sekedar formalitas pantas-pantas saja. Betul nggak? Yakinlah kita hanya bergantung kepada Allah. Sering kali saya menolong orang dan berhasil. Lalu dia datang bawa beras, bawa uang, bilang tasyakuran. Saya bilang saya menolong kamu supaya kamu bersyukur kepada Allah, bukan kepada saya. Tapi dia bilang, tapi kan sebabnya dari Buya Sakur juga. Saya bilang Allah tidak perlu sebab. Setuju? Buktinya anak saya doang juga berangkat sekolah juga. Anaknya orang lain pada rajin sekolah, anaknya sendiri nggak berangkat. Kenapa? Itulah makanya. Nah, makanya selanjutnya dari pengalaman itu, maka di Pondok Pesantren Cadang Pinggan setiap malam anak santri wajib berdoa bersama, istighosah setiap malam. Sehabis maghrib istighosah bersama yang isinya mendoakan orang tuanya supaya sehat walafiat, supaya banyak rezekinya. Saya mendidik anak-anak saya mendoakan orang tua, bukan nanti kalau sudah mati, tidak. Tapi sejak sekarang, sejak mereka masih hidup, yuk anak-anak mendoakan orang tuanya. Setuju nggak? Itu. Nah kalau orang tua kamu bangkrut, kamu kan pulang. Siapa yang ngongkosin? Kalau bapakmu mati pulang kan? Ya doakan supaya bapakmu sehat walafiat, banyak rezekinya kan gitu. Sebab rezekimu di sini melalui orang tua. Belum langsung lah orang tua. Kebetulan orang tuanya usahanya lancar. Jadi kalau nasib kamu bakal menjadi orang besar, bakal menjadi profesor doktor kayak Habibie, nanti juga gejala awal bisa kita lihat. Orang tuanya usahanya lancar, badannya sehat, kamunya cerdas, sekolahnya berkualitas. Kan begitu. Guru-gurunya orang-orang pintar semuanya, kan begitu. Nah, ini semuanya tidak mungkin namanya kebetulan itu. Kebetulan itu hanya sekali, kalau berkali-kali kebetulan bukan. Enggak juga. Masa kebetulan 1000 kali? Ya berarti ya kita rencana Allah yang kita tidak tahu.